saya juga Pak Dr. Arsyad Ghani. Tadi sangat luar biasa, beliau semua memaparkan. Dan di samping saya ada Prof. Suprapto, di samping saya ada Bapak Dr. Kadri, insya Allah segera juga menjadi profesor. Sebentar lagi, amin. Semua terima kasih. Pada kesempatan pagi ini tentu saja yang ingin saya sampaikan adalah kesyukuran karena semuanya hadir untuk bersama-sama membedah atau membahas mengenai buku dakwah Nusantara Tuan Guru Bajang Islam Wasyatiyah volume 1. Ada beberapa percakapan yang disampaikan oleh Dr. Arsyad Ghani maupun Ustaz Badrut tadi yang saya kutip seperti disampaikan oleh Dr. Arsyad Ghani tadi. Beliau representasi Muhammadiyah, tapi mungkin beliau selama 4 tahun mendampingi Tuan Guru Bajang lebih NW dari NW sendiri. Pak Dr. Arsyad Ghani, saya dibesarkan di Jombang, Jawa Timur. Saya ngantri di Mambon Ma'arif di Almarhumah Kiai Haji Bisi Sansuri, bersambung kemudian di Bahrul Ulum di Almarhumah Kiai Haji Wahab Nasrullah. Secara keilmuan saya di Tulen, jadi abah saya, kakek saya semua di Jawa, kebetulan juga menjadi pengurus di Nahdlatul Ulama. Seperti Pak Arsyad Ghani, sejak 2017 saya menjadi hakim kalau di bahasa pesantren, Pak Rektor. Biasanya di pesantren itu selalu ada katib, sekretaris yang mencatat apa-apa. Karena saya berlatar belakang seorang jurnalis, jadi apapun yang saya temui ketika menemani Tuan Guru Bajang itu saya catat. Inilah kemudian sejak 2017 saya pisah-pisahkan di beberapa bagian. Ada bagian pertemuan-pertemuan dengan ulama-ulama Nusantara, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari Darul Dakwah Irsyad, dari Persis dan sebagainya. Termasuk juga yang tidak kalah adalah silaturahmi Tuan Guru Bajang Zainul Majdi di kampus-kampus maupun bersama tokoh masyarakat. Jadi ini yang melahirkanlah volume pertama. Banyak yang bertanya, kok volume pertama isinya sebagian besar masih di Nahdlatul Ulama. Nah, ini bagian dari saya menyampaikan pesan ke publik. Saya sebagai representasi seorang kader Nahdliyin, untuk yang pertama ini saya munculkan full tentang Nahdlatul Ulama. Apakah tidak ada? Ada. Inilah kita siapkan di volume kedua, karena di sana Tuan Guru Bajang juga silaturahmi dengan Buya Syafi'i Ma'arif di Jogja, termasuk hadir di Mu'allim Muhammadiyah bersama Kiai Haji Ali Aulia dan beberapa tempat yang lain. Artinya buku pertama ini tidak menutup buku-buku berikutnya. Tadi Ustaz Ahdan juga menyampaikan bagaimana melalui buku ini mengetahui kiprah perjalanan dari seorang Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Harapan dari saya memang ketika pertama kali menulis buku ini adalah, selama ini mungkin publik hanya melihat dari apa yang ditampilkan melalui Facebook, Instagram dan lain-lain mengenai ceramah dari Tuan Guru Bajang. Sementara apa yang saya alami adalah percakapan-percakapan atau pandangan-pandangan mata atau hal-hal yang langsung ketika bersama beliau. Jadi kalau ini tidak segera saya tuliskan, tidak segera saya bukukan, mungkin tidak banyak yang tahu mengenai kiprah perjalanan beliau di luar ceramah-ceramah yang beliau sampaikan.
Tadi Ustaz Badrut Makna menyampaikan bagaimana ada beliau ketika bertemu dengan ulama-ulama, bagaimana ada beliau ketika berjumpa dengan tokoh-tokoh umat yang lain dari lintas agama, bagaimana cara beliau menerangi publik atau cara beliau memberikan pencerahan kepada publik. Di buku ini hal yang juga tadi saya kutip dari penyampaian Pak Kepala Dinas Pendidikan Pak Fakir adalah pesan-pesan lain. Tuan Guru Bajang juga hadir menjadi manifestasi umat ketika menjelang Pilpres 2019. Bagaimana di tengah hiruk pikuk hoax, bagaimana di tengah kelindan persoalan-persoalan yang mendiskreditkan satu dengan yang lain, Tuan Guru Bajang hadir menjadi penyeru kebaikan. Tuan Guru Bajang hadir untuk mengajak kita berkontestasi politik dengan tetap mengedepankan adab. Nah, ini yang dalam 3 bagian saya bedah di buku ini. Ada dakwah di pesantren, kemudian ada di tengah dakwah akademik, dan yang terakhir adalah di tengah umat. Nah, kontestasi politik yang terjadi saat itu ada beberapa hal yang disampaikan oleh Tuan Guru Bajang, kemudian ini menjadi referensi secara nasional. Di antaranya yang beliau sampaikan waktu itu ketika hadir dalam sebuah acara di Arya Duta bersama Al-Mukarram Kiai Ma'ruf Amin. Saat itu beliau sampaikan bahwa politik Indonesia memang tidak bisa lepas dari hadirnya agama, tapi juga jangan juga menjadikan agama ini sebagai komoditas politik. Artinya beliau menegaskan bahwa politik juga tidak boleh jauh dari agama, tapi juga jangan kemudian menjadikan agama ini sebagai instrumen untuk mempolitisasi segala hal. Nah, ini poin-poin penting yang coba saya sampaikan secara sederhana. Bila saya dulu di jurnalis mengenal dengan istilah indep news atau bagaimana mereferensikan tulisan secara mendalam, maka buku ini saya mencoba untuk meniru gaya jurnalistik, yaitu indep news di sana. Ada beberapa referensi yang saya pakai, diantaranya adalah Manhajul Ulama Nusantara, ada juga beberapa kitab-kitab di Nahdlatul Ulama untuk menjadi referensi. Tadi sempat Ustaz Ahmad singgung mengenai salah satu ulama yang memiliki karya luar biasa, Syekh Hasan Jampes, kami mengenalnya. Beliau itu pengarang Siratul Talibin, Syarah dari Minhajul Abidin, kitabnya Imam Al-Ghazali. Nah, itu memang betul di sana saya referensikan. Itu salah satu penyampaian yang disampaikan oleh Kiai Haji Ali Masyuri, muassis dari Pondok Pesantren Sholawat di Sidoarjo, yang beliau diskusi